Halo, selamat ketemu lagi dengan saya. Selamat berjumpa di kumpulan cerita dongeng yang menarik dan unik. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share jika cerita ini memang menyenangkan dan bisa menghibur kalian semua. Oke, kita mulai hari ini dengan cerita dongeng tentang asal muasal kantong tupai. Mari kita dengarkan bersama-sama. Suatu malam, induk tupai sedang bermain dengan anak-anaknya. Dan tiba-tiba datang kelelawar besar menculik anak-anak tupai. Kelelawar ini membawa anak-anak tupai sampai ke sarang mereka di dalam goa. Induk tupai menangis sedih. Saat itu serigala yang kebetulan lewat mendengar tangisan induk tupai. Mungkin seperti itulah tangisannya, cicit atau apalah. Ada apa, induk tupai? Tanya serigala. Kelelawar telah menculik anakku, kata si induk tupai. Aku akan menyelamatkan anakmu, kata serigala yang merasa kasihan kepada induk tupai. Induk tupai menunjukkan gua sarang kelelawar. Serigala pun masuk ke goa itu. Tak lama ia keluar sambil berlari. Tubuhnya penuh bekas gigitan kelelawar. Maafkan aku, Ibu Tupai. Aku tidak mampu menyelamatkan anak-anakmu, kata serigala. Menangislah induk tupai lagi karena sedih hatinya. Saat itu kelinci mendengar tangisan induk tupai. Akhirnya ia menghampiri induk tupai. Aku akan menyelamatkan anakmu, kata kelinci setelah mendengar cerita induk tupai. Kelinci pun masuk ke dalam sarang kelelawar. Tetapi seperti serigala, kelinci pun lari keluar dengan tubuh terluka yang penuh dengan luka bekas gigitan kelelawar. Maafkan aku, Ibu Tupai. Aku tidak bisa menyelamatkan anak-anakmu, kata kelinci kesakitan. Induk tupai semakin mengkhawatirkan nasib anak-anaknya. Serigala dan kelinci yang gesit pun tidak bisa menghindari gigitan kelelawar dan menyelamatkan anak-anaknya. Lalu kura-kura datang menghampirinya. Aku akan membebaskan anakmu, kata si kura-kura. Kura-kura pun segera masuk ke dalam goa. Ribuan kelelawar menyerang kura-kura dari atas. Tapi gigitan mereka tidak bisa melukai tempurung kura-kura yang keras. Perlahan tapi pasti kura-kura akhirnya bisa menyelamatkan anak-anak tupai. Kemudian kura-kura keluar dari goa dan membawa anak-anak tupai pada induknya. Lalu kura-kura merobek perut induk tupai dan menyimpan anak-anak tupai itu di dalam perut induk tupai. Simpanlah bayimu dalam kantong ini agar tidak diculik kelelawar, kata si kura-kura. Sejak itulah tupai Amerika mempunyai kantong di perutnya. Tahukah kamu apa yang disampaikan dari dongeng Amerika Serikat ini tentang asal-usul kantong tupai adalah tentang tolong-menolonglah antara sesamamu. Berusahalah untuk saling membantu dan saling tolong-menolong.
Orang yang paling kuat belum tentu mau menolong orang lain. Hanya orang-orang yang berhati mulialah yang mau menolong orang lain. Mari kita belajar dari cerita ini apa yang kita dapatkan mengenai pesan moral dari dongeng asal-usul kantong tupai ini. Yang dimaksudkan adalah ketika si kelelawar yang mampu terbang melakukan sebuah kejahatan atau sebuah tindakan yang tidak menyenangkan kepada anak-anak tupai, serigala yang besar dan gesit berusaha untuk membantu namun tak mampu menghadapi kelelawar yang mungkin di dalam gua jumlahnya sangat banyak. Begitu juga kelinci, sehingga apa yang diusahakan tak mampu membuahkan hasil. Bahkan si tupai pun berpikir bahwa apa yang bisa aku lakukan? Ribuan kelelawar menyerang dari berbagai arah. Namun kura-kura yang mungkin bagi sebagian pemikiran adalah lamban, terbatas pergerakannya. Namun apa yang terjadi? Kura-kura memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh serigala dan kelinci. Kura-kura memiliki perlindungan dari tempurungnya, sehingga perlahan tapi pasti kura-kura akhirnya bisa menyelamatkan anak-anak tupai. Saat kita membantu orang atau kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kita seringkali berpikir dan menilai bahwa orang lain atau mungkin yang terlihat lemah atau mungkin yang terlihat seolah-olah tidak mampu tapi berhati mulia, kita berpikir bahwa mana mungkin dia bisa membantu atau menolong saya. Tapi terbukti pesan moral cerita ini adalah belajar tolong menolong dan bersyukurlah. Terkadang bantuan dari orang yang tidak terduga, bahkan yang mungkin kita sendiri tidak menyadarinya, itu bisa menyelamatkan atau membantu kita. Oke, sampai ketemu di cerita yang lainnya. Jika cerita ini menyenangkan buat kalian, klik like, subscribe jika belum subscribe, kemudian bagikan ke yang lain. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan berbagi adalah hal yang menyenangkan. Sampai ketemu di cerita yang lainnya.